netizen, kembali lagi bersama saya Haji Gautama Putra dan ini adalah mata kuliah sistem digital. Saya adalah pengampunya. Kita sudah di pertemuan 11 yaitu Finite State Machine. Dalam video keempat ini kita akan membahas FSM yaitu FSM Mili. Simak aja, simak boleh. Nah, FSM itu singkatan dari Finite State Machine. Mungkin yang pernah belajar teori bahasa dan automata ini juga diajarkan, namanya finite state automata kalau nggak salah di mata kuliah itu. Finite state machine ini digunakan untuk memodelkan sistem sekuensial. Jadi misalnya kemarin pada video sebelumnya ada keyboard, misalnya itu ada mode pada AC, nah itu bisa digambarkan dengan FSM. Nah, nanti dari gambar itu baru jadi rangkaian. Nah, rangkaiannya kita pelajari pada video berikutnya. Pada pertemuan berikutnya. Nah, terdapat dua jenis FSM. Yang pertama adalah FSM More dan FSM Mili. Bedanya apa? Nanti akan dijelaskan. Nah, bagian dari FSM ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah yang utama adalah lingkaran. Ini bisa ada lingkaran. Nah, kayak gini. Nah, ini menggambarkan state-nya. Jadi misalnya caps lock. Nah, berarti caps lock itu adalah state. Misalnya itu panah menggambarkan state transition. Nah, biasanya dari lingkaran ini keluar panah. Nah, ini adalah perpindahan dari state menjadi state lain. Misalnya di situ keterangan di panah menggambarkan input. Misalnya dari satu state ke state lain itu terjadi karena input tombol. Jadi tombol itu adalah ini adalah input. Nah, terus habis itu keterangan di belakang garis miring menggambarkan output. Nah, garis miringnya ada di mana? Tergantung dia FSM More atau FSM Mili. Misalnya dia adalah FSM More, maka garis miringnya terdapat di state. Nah, misalnya ini adalah state 0, ini adalah state 1. Nah, kalau misalnya more, berarti garis miringnya dari sini. 0, outputnya misalnya adalah X gitu. Kalau misalnya di sini 1, outputnya misalnya adalah Y. Nah, ini adalah ciri-ciri FSM more. Kalau misalnya FSM Mili, biasanya kayak gini. Nah, ada state transition, state berikutnya, terus misalnya ada input X, nah, outputnya misalnya adalah 5, nah berarti jadi kalau misalnya garis miringnya ada di panah, berarti dia mili. Misalnya garis miringnya ada di itu lingkaran, dia more. Nah, ini harus diingat sepanjang masa, terutama di mata kuliah ini, terutama di bagian ini, bab ini tentang sekuensial. Jadi untuk membedakan dia more apa mili itu lihat garis miringnya ada di mana. Nah, menentukan dia more apa mili itu juga perlu analisis. Misalnya, nah, keyboard yang kita bahas kemarin itu kan sekuensial, dia more apa mili gitu. Nah, kita harus menganalisis. Misalnya ini pertama kita analisis dulu state-nya itu apa gitu. State-nya itu kan adalah nilai yang tersimpan di dalam keyboard ini yang membedakan outputnya itu nanti apa. Tadi kan outputnya bisa huruf kecil, huruf besar, itu tergantung dari caps lock. Jadi caps lock adalah nilai di dalam keyboard itu yang menentukan perbedaannya. Jadi state-nya adalah caps lock. Terus habis itu inputnya apa? Inputnya tadi menekan huruf A, berarti tombol huruf adalah input. Terus habis itu terakhir outputnya adalah apa ya? Misalnya mencet A, keluarnya huruf A kecil atau huruf A besar, berarti outputnya adalah hurufnya. Nah, berarti kita sudah dapat komponennya, kita tinggal gambarkan. Nah, ini langsung kita gambar. State-nya ada berapa? Caps lock-nya bisa on, bisa off kan? Berarti state-nya ada dua, on dan off. Berarti kita gambar dua lingkaran. Jadi lingkarannya sejumlah ada berapa state-nya? Jadi ini off, on. Nah, terus habis itu dari off ke on kalau terjadi apa? Kalau terjadi pencet caps lock. Berarti
state transition-nya adalah tombol caps lock. Kita tulis caps aja ya. Caps lock. Nah, kalau misalnya outputnya itu terjadi kalau mencet tombol huruf. Nah, kalau misalnya pencet huruf, dia pindah transition nggak dari off ke on? Enggak kan? Nah, makanya kalau misalnya kita pencet tombol huruf, dia tidak pindah state. Maka kita gambarkan seperti ini. Nah, ini tombol. Kalau misalnya kita pencet pada saat dia off, maka dia akan keluar huruf A. A-nya kecil apa besar? A-nya kecil. Nah, kalau misalnya dia pada saat on, dia juga tidak pindah state, maka gambarkan seperti ini. Dari situ pencet tombol yang sama, maka dia akan muncul huruf A besar. Nah, jadi ini adalah finite state machine dari board. Itu adalah akhir dari video ini. Kita berhasil membahas finite state machine FSM Mili. Nah, di video berikutnya kita akan bahas FSM More. Nah, contoh yang satu lagi yang AC itu adalah FSM More. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.